Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini, yang menjadi renungan untuk meneguhkan, untuk menguatkan, bahkan untuk menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Satu sukacita dalam hidup ini kalau kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada kebanggaan, tidak ada sukacita sekalipun kita memiliki kekayaan yang luar biasa, sekalipun kita memiliki kepintaran yang luar biasa, dan kita hidup penuh dengan segala-galanya, kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. Makanya saya mau ingatkan kepada kita, carilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan apa yang membuat kita diperkenankan oleh Tuhan di dalam hidup kita di hadapan Dia. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini satu kesaksian yang luar biasa. Satu kesaksian yang cukup manis untuk boleh kita tiru dan teladani, bahkan kita imani dalam kehidupan kita. Menjadi orang percaya, kita harus memiliki sesuatu yang baru. Makanya Rasul Paulus mengatakan bagi orang yang percaya, dia telah memiliki hidup yang baru. Orang yang ada di dalam Kristus, dia telah memiliki hidup yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi yang menjadi persoalan buat kita, apakah yang baru? Kalau hidup kita hanya mencintai diri kita sendiri, itu masih hidup yang lama. Apa yang mau kita tunjukkan bahwa saudara-saudara, kita sudah hidup yang baru di hadapan Tuhan. Ini yang mau kita imani dalam kehidupan orang-orang jemaat yang ada di Makedonia. Ini yang saya katakan tadi, ini menjadi satu teladan, satu kesaksian yang luar biasa, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, kita imani dalam kehidupan kita, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia. Jadi orang-orang Makedonia, jemaat Tuhan yang ada di Makedonia ini adalah orang-orang yang miskin secara harta, secara keberadaannya di dunia, tapi mereka menjadi orang yang sangat-sangat kaya di dalam Tuhan. Ini makanya yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi orang-orang Makedonia yang sudah betul-betul merasakan dan menerima kelepasan, menerima pengampunan, dan menerima keselamatan dari Yesus Kristus, mereka menganggap bahwa hidup mereka telah menjadi kaya. Mereka tidak lagi mementingkan hal-hal yang duniawi. Dan mereka tidak takut lagi hidup mereka dengan apapun, baik dengan materi. Makanya sekalipun mereka miskin, mereka masih mampu memberikan apa yang terbaik bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Itu luar biasa. Ya, di tengah-tengah penderitaan. Makanya kalau kita lihat dari ini luar biasa ya. Ini yang saya katakan tadi, yang boleh menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi teladan, yang boleh kita imani dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia ini. Dikatakan di ayat 2 dari 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa bukan? Sekalipun selagi mereka dicobai dengan berat, dengan pelbagai penderitaan,
Tapi sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Jadi mereka betul-betul mau memberikan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya, termasuk untuk orang-orang percaya yang di Yerusalem. Mereka betul-betul sungguh-sungguh menjadi kaya. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus orang-orang yang percaya dan mereka menerima Yesus yang menjadi Tuhan, itu menjadikan mereka betul-betul menjadi orang yang kaya. Kaya dalam iman, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 3. Ya, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kematian Yesus itu, penebusan Yesus itu yang mereka terima, yang telah menyelamatkan mereka, menjadikan mereka menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi ini yang memotivasi mereka, ini yang mendorong mereka untuk boleh mencintai orang lain. Mereka boleh hidup hanya untuk memikirkan kehidupan orang lain. Mereka bukan saja hanya memikirkan diri mereka sendiri. Setelah mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka menerima Yesus menjadi juru selamat. Mereka mau bahwa mereka juga dipakai oleh Kristus juga menjadi berguna bagi orang lain. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Itu yang saya katakan saudara-saudara tadi, mereka juga mau menjadi teladan. Bisa menjadi inspirasi iman buat kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, tandanya kita sudah menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Kita menjadi kaya di dalam iman, tidak pernah merasa kekurangan dan ketakutan dalam bentuk apapun, apalagi dalam bentuk materi. Karena orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka mengerti bahwa sorga, hidup mereka itu hanya untuk kepentingan sorgawi saja. Bukan hanya untuk kepentingan diri lagi. Mereka tidak menjadi orang yang konsumtif lagi, yang hanya memikirkan kebutuhan kedagingan mereka lagi. Tapi harta yang mereka miliki, mereka boleh bagi itu untuk orang lain juga. Ini yang luar biasa. Dan ini yang mau kita teladani bagi kita. Ya, tadi dikatakan sekali lagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka betul-betul sungguh-sungguh murah hati sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan jemaat yang ada di Korintus. Korintus adalah jemaat yang kaya. Mereka adalah rata-rata ya karena daerah-daerah perindustrian, daerah pelabuhan, ya. Jadi banyak mereka yang sudah menjadi kaya-kaya. Ada yang menjadi pengusaha, galangan kapal dan bagai macam lah itu, ya. Jadi tetapi mereka miskin di dalam iman. Sehingga hati mereka tertutup untuk memberi dari apa yang mereka miliki. Ini luar biasa ini. Jadi Makedonia justru mereka adalah miskin, tapi mereka terbuka. Dikatakan Paulus, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi apa yang diberikan oleh orang-orang Makedonia itu melampaui. Sama seperti pemberian daripada janda itu, janda yang miskin itu. Ya, baik yang ketika zaman Tuhan Yesus memberikan janda yang memberikan 2 keping perak itu, dan juga dari janda yang ada di Sarpat untuk membantu Elia itu. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang tidak mau lagi hanya memikirkan diri sendiri. Janda yang di Sarpat itu mereka sudah kelaparan, bahkan makanan itu diberikannya untuk anaknya seharusnya untuk dia, lantas mereka mati, tapi mereka masih mampu memberikan itu, mendahulukan itu untuk hambanya Nabi Elia. Luar biasa bukan? Mendahulukan orang lain. Ya, ini yang luar biasa. Jadi itulah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi kalau hati kita tertutup untuk belas kasihan, kita sama
lebih miskin daripada orang yang miskin. Dan Tuhan, ingat, saatnya juga akan mengambil semuanya yang menjadi milik kita itu, termasuk hidup kita itu. Dan Dia tidak akan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Makanya berhati-hatilah. Jadilah orang-orang yang betul-betul sudah diselamatkan, sehingga kita betul-betul bisa merasakan hidup ini hanya ada untuk pelayanan. Hidup ini hanya ada untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita semakin menjadi orang yang bermurah hati, mau memberi, mau membantu, mau memperhatikan orang lain, punya solidaritas yang tinggi, ya, kepedulian yang tinggi. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita juga menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, dan tanda bahwa kita juga sudah memiliki sorga dan menerima Kristus dalam iman kita. Itu, jangan katakan bahwa engkau sudah diselamatkan sementara hatimu selalu tertutup untuk orang lain. Hatimu tertutup untuk berbelas kasihan. Hanya orang-orang yang mau membuka hatinya untuk orang lain, itulah yang bisa disebut orang yang kaya akan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.